Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Meliani, kelas 12, asisten perawat dari SMK Bintang Nusantara Sel. Sini saya akan presentasikan tentang pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada pengambilan sampel darah pena. Phlebotomi atau fungsi pena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam pena yang umumnya dilakukan untuk pengambilan darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Phlebotomi dapat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik, sistem tabung evakuasi, atau wings needle. Indikasi phlebotomi meliputi pengambilan sampel darah, administrasi obat, infus jangka pendek. Phlebotomi dapat berfungsi sebagai tindakan terapeutik seperti pada polycythemia vera. Kontraindikasi yaitu ada selulitis atau abses, fibrosis vena pada palpasi, hematoma, vaskular shunt atau graft, terpasang akses vaskuler lainnya, dan terdapat plebitis atau trombosis vena. Komplikasi phlebotomi meliputi hematoma, plebitis, hemokonsentrasi, sinkop, dan cedera saraf. Dan ini ada contoh pengambilan darah pena. Dan yang kedua ada pengambilan sampel darah arteri. Analisa gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar oksigen gas, karbon dioksida, serta kadar asam basa pH dalam darah. Tujuan pemeriksaannya itu untuk memeriksa penyakit gangguan pernapasan dan paru-paru seperti asma, cystic fibrosis, atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), menilai efektivitas pengobatan penyakit paru, menentukan apakah pasien membutuhkan tambahan oksigen atau alat bantu napas lainnya, memeriksa keseimbangan asam basa dalam darah. Tingkat keasaman darah yang tinggi menandakan adanya gagal ginjal, infeksi yang parah, keracunan, ketoasidosis diabetik, atau sleep apnea yang tidak diobati. Indikasinya, bagi pasien yang mengalami gejala ketidakseimbangan oksigen, karbon dioksida, atau pH dalam darah, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, gangguan metabolik, dan cedera kepala atau leher yang mengganggu pernapasan. Resikonya yaitu analisa gas darah melibatkan prosedur pengambilan darah yang memiliki beberapa resiko, yaitu pingsan atau sensasi seperti mau pingsan, membutuhkan banyak suntikan untuk melokalisir pembuluh darah pena, darah yang menumpuk di bawah kulit, hematoma, perdarahan, dan juga infeksi. Ini adalah contoh gambar pengambilan darah arteri radialis. Yang ketiga ada pengambilan sampel darah kapiler. Pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skin fracture, yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan tusukan kulit. Terdapat tempat yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler adalah yang pertama ujung jari tangan, finger stick atau anak daun telinga. Yang kedua, untuk anak kecil dan bayi diambil di tumit, heel stick, pada 1/3 bagian tepi telapak kaki atau ibu jari suntik. Yang ketiga ada lokasi pengambilan tidak boleh menunjukkan adanya gangguan peredaran seperti vasokonstriksi pucat, vasodilatasi oleh radang, trauma dan sebagainya, kongesti atau sianosis setempat. Tujuannya itu untuk pemeriksaan kadar glukosa, kadar Hb, hematokrit atau mikrohematokrit, atau analisa gas darah kapilari Medhot. Indikasinya yaitu untuk neonatus dan bayi, luka bakar atau bekas luka di lokasi fungsi vena, sulit mengakses vena infus di kedua lengan atau tangan, pasien yang takut pada jarum suntik, dan kecenderungan trombotik. Kontraindikasinya ada dehidrasi berat,
Gangguan sirkulasi, pemeriksaan koagulasi yang memerlukan plasma, tes yang memerlukan volume darah yang banyak yaitu LED dan kultur darah. Komplikasinya ada akibat faktor fisiologis atau medis yaitu sinkop atau pingsan dan hematom. Dan ini contoh pengambilan darah kapiler. Dan yang terakhir ada pengambilan sampel urin. Waktu ideal untuk memperoleh urin untuk memeriksa laboratorium untuk infeksi adalah pagi hari, sebelum atau bersamaan dengan buang air kecil pertama. Pengambilan urin dilakukan secara midstream, urin porsi tengah. Penyimpanan spesimen pada suhu 4 derajat Celcius setelah pengambilan dan selama pengiriman ke laboratorium merupakan tindakan efektif. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi E. coli, spesies Klebsiella, Serratia, Shigella, Candida, dan Enterobacter. Jenis sampel urin itu ada urin sewaktu, urin pagi, urin postprandial, dan urin 24 jam. Dan itu contoh gambar pengambilan sampel urin. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.